Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Jangan numpuk gitu, mendekat tapi melingkar. Pak Sila sama Pak Sila, Pak Gopur sama Bu Sila gandeng gitu. Agak deket saja sih. Amin, biar ngaji. Agak merapat. Suara saya kan nyaris tak terdengar ke situ. Saya pakai mic tapi micnya kan larinya ke HP. Kita lanjutkan ngaji Sirah Nabawi bab fi Baitir Rasul, rumah tangga Rasulullah SAW yang menjadi teladan. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam rumah tangga masing-masing. Malam ini kita lanjutkan termin kedua, manajemen cemburu dari pernikahan Rasulullah bersama Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang sangat pencemburu. Berkali-kali mengungkapkan kecemburuannya kepada Rasulullah, bahkan dalam hal yang sesungguhnya tidak perlu dicemburui. Bagaimana cara mengatasinya? Rasulullah kasih contoh yang terbaik, yang sempurna. Nah, saya mau lanjutkan dulu, nambah satu istri beliau, satu istri Rasulullah, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin yang bernama Zainab. Zainab ini ada dua, Zainab binti Khuzaimah, lanjut kemudian Zainab binti Jahsh. Jadi ada dua Zainab istri Nabi. Kalau urut-urutan, ya, kira-kira Rasulullah pertama kali nikah kan sama Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan dua istri sekaligus, yaitu Siti Saudah dan Siti Aisyah. Tidak lama kemudian beliau menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Tidak lama kemudian, hampir bersamaan kalau bisa dikatakan, entah lebih dulu mana, ya, karena riwayat tidak secara sharih menjelaskan, itu menikahi Hafsah binti Umar. Ya. Ayo request, saya mau cerita Hafsah dulu apa Zainab? Hafsah ya, karena asik kalau cerita Hafsah ini. Kayak ini matanya. Nah, tukang pikir. Karena nggak enak. Asli saya itu kadang kalau lagi dingin badan sama dingin keadaan, saya cari perkara itu, nyari perkara. Biar hangat suasana. Kalau sudah hangat ya bak hangat seguni, bak maar ya celepen gitu. Ya. Itu pentingnya suasana romantis ya. Romantis itu dijaga ya, teman-teman ya. Jangan romantis hanya waktu pacaran saja. Saya waktu pacaran sama si dia nggak ada romantisnya tuh. Sama sekali nggak ada romantisnya tuh. Sudah kayak kan? Kayak salju. Oh iya, nggak ada romantisnya banget ya. Baru setelah nikah loh kok enak kayaknya romantis. Semakin romantis semakin kesini ini. Ya. Itu yang baik ya. Sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan, saya pelajari dari Sirah Nabawi. Semakin kesini Rasulullah semakin romantis beliau. Kalau sebelumnya beliau itu tawaduknya luar biasa kepada istri-istrinya, bersikap kan awalnya kan juragannya ya kan, bosnya kan, Siti Khadijah. Ya. Lama-lama menikah, tapi masih menunjukkan penghormatannya terhadap seorang yang satu usianya lebih tua, yang kedua mantan bosnya yang jadi suaminya. Ya, yang jadi istrinya, ya, dan seterusnya. Saya mau cerita sekarang tentang Hafsah. Siapa Hafsah itu? Putri Umar bin Khattab. Karakter dasarnya sudah kelihatan dari abahnya. Umar pernah cerita tentang Hafsah ini. Hafsah ini lahir pada tahun ketika Rasulullah sedang jaya-jayanya secara ekonomi bersama Khadijah, dan sedang lagi naik daunnya ketika terjadi peristiwa rehab total Ka'bah.
Pernah dengar? Usia Nabi sekitar 35. Pada saat itu Rasulullah, Nabi Muhammad ya, belum diangkat jadi Rasul ya, itu ekonomi sangat mapan, putri-putri, putra-putri banyak, kekayaan banyak, dan sangat dihormati di Mekah. Sangat dihormati betul ya, ketika itu terjadi peristiwa banjir di Mekah. Ka'bah itu kan bakah gini ya, ngantong di tengah. Ka'bah persis di tengah, sehingga kalau hujan deras cenderung mudah banjir. Banjir larinya air ke Ka'bah, jadi rentan kena banjir. Beberapa kali banjir itu. Terakhir kalau nggak salah yang parah itu tahun 80-an sekian, cuma nggak sampai rusak. Yang pada zaman Nabi itu sampai rusak Ka'bah itu. Sak kuat-kuatnya batu atau tembok, kalau kena rendaman air bah itu kan sangat sangat rapuh kan, rapuh. Jadi rontok itu tembok Ka'bah. Nah, singkat cerita, sepakat orang-orang Quraisy Mekah untuk bekerja sama untuk membangun Ka'bah. Pada peristiwa itulah Hafsah lahir. Yang masyhur kan di cerita terjadi perebutan tentang siapa yang paling berhak ngangkat Hajar Aswad. Akhirnya, oh ya sudah, kita sepakat orang yang paling pertama datang dari Babus Salam, dari pintu sana, itu kita angkat sebagai hakam, sebagai mediator, sebagai hakim ya, siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad sebagai tanda kemuliaan. Ternyata Rasulullah yang datang. Oh, itu betul. Itu orang-orang yang paling kami percayai, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena sudah ditunjuk, tapi beliau tidak menunjukkan ke keangkuhannya karena dia sudah ditunjuk ya main angkat-angkat sendiri, enggak. Tapi yang beliau lakukan, beliau ngambil sorban, diampar sorban itu. Ayo, satu ketua kabilah pegang ujung-ujung sorban ini, batu ditaruh di tengah, diangkat bersama. Ini bukti bahwa Nabi itu seorang yang sangat bijak, sangat bijak. Pada tahun itu Hafsah lahir. Umar pernah cerita, waktu lahir itu Ma'ar. Umar tahu Ma'ar ya? Nun? Karena lahir perempuan. Menurut riwayat pernah Sayyidina Umar itu bunuh salah satu mengubur belum Islam ya. Ya. Itu bayi lahir perempuan dipendam. Ya. Dikubur hidup-hidup. Ya. Nah, Hafsah lahir perempuan itu. Jadi ya. Cuma ini tidak sampai dikubur ya. Cuma Nabi Umar merasa gimana dengan bayi. Dia tidak tahu bahwa ini adalah anak yang akan membawa keistimewaan luar biasa, menjadi zaujatul Rasul nantinya ya. Dalam perjalanan hidup dewasa, ketika sudah mau menikah, pastinya dicarikan calon mantu yang terbaik. Umar orangnya atletis, perawakan kuat, jadi cari mantu yang atletis juga. Ketemulah sama yang namanya Khunais Al-Quraisy, orang Quraisy. Ya, jadi dari sisi perawakan tampan, gagah, ya dinikahkan sama itu. Nah, singkat cerita, Khunais ini menjadi syahid ketika masuk Islam. Saya langsung lompati ceritanya. Ya, masuk. Kemudian Khunais sama Hafsah ini menikah tidak begitu lama, tapi seorang wanita itu ketika kehilangan suami kan koong hatinya. Dan Umar melihat kekosongan hati itu pada putrinya. Satu-satunya cara adalah mencarikan pasangan, sambungan.
nyari ke sana kemari ya, calon mantu pengganti. Ditawar-tawarkan lah sampai apa? Dilelang lah gampangannya. Ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Umar itu datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Nah, disangkanya Umar kan modelnya bakrabak ya. Kalau iya, kalau enggak. Disangkanya enggak mau menjadikan istrinya. Lazim pada zaman itu nikah istri banyak. Ya. Nah, ini ditawarkan kepada siapa? Yang saya ingat hanya Abu Bakar. Ya. Nah, ketika Abu Bakar disangkanya oleh Umar ini menolak untuk menikahi si Hafsah janda ini, Umar madul ke Rasulullah. Ya, marah dia. Ya, pegel mengungkapkan kesalahan hatinya karena tidak cepat ketemu calon mantu. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik bagi Hafsah, yang lebih baik daripada yang engkau cari. Paham maksudnya? Ya. Jadi kan Hafsah ditawarkan kepada saya lanjut ya, suara saya kan masih terdengar. Ini kehabisan pulsa apa-apa? Masih dibenerin. Oh iya. Sholat. Saya lanjutkan saja. Mas sholat. Ini bermain kita tidur. Saya lanjut. Mudah-mudahan suara saya masih jelas terdengar. Ya. Nah, doa Rasulullah itu, ya. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar itu wataknya mirip-mirip, lembut. Ya. Rupanya Abu Bakar sudah menangkap sinyal bahwa Rasulullah itu ada keinginan untuk melamar Hafsah. Ya. Jadi maka berbahagialah Umar ini, alhamdulillah. Ya. Dengan ini ikatan hubungan kita semakin kuat ya Rasul. Umar bilang begitu. Kalau sebelumnya itu hanya ikatan sahabat, kalau sekarang kan ada hubungan ikatan mertua dan menantu. Nah, saya mau fokus sekarang kepada watak. Wataknya Hafsah lebih kurang mirip dengan abahnya. Keras, pemarah, gampang meledak. Gampang meledak-ledak. Apa? Emosian, tensi tinggi ini. Ya. Sampai diriwayatkan dalam tarikh sejarah itu sempat menurut riwayat dicerai oleh Rasulullah. Dari saking tidak bisanya dikendalikan emosinya, sehingga apa? Kan perempuan, perhatikan ya perempuan. Paling besarnya dosa perempuan itu ketika nuntut cerai pada suaminya pada hak yang tidak mestinya dia minta cerai. Itu dosa besar loh. Dengarkan ini. Dan itu tanpa sadar kadang pernah dilakukan oleh perempuan ketika mendapati suaminya sedang melakukan yang tidak enak ke dalam hatinya. Paham ini ya? Ingat-ingat bagi yang sudah menikah maupun yang belum. Ya. Jangan mudah minta cerai. Itu bukan tidak boleh. Boleh, tapi pintu darurat yang hanya dan cuma dilakukan ketika dalam kondisi terpaksa. Ya. Dalam kondisi terpaksa Rasulullah menurut riwayat sejarah ini, saya sebenarnya kurang percaya, tapi saya sampaikan. Rasulullah pernah menceraikan Hafsah ini gara-gara terlalu parah dia itu. Tidak bisa dikendalikan emosionalnya. Cuma langsung ditegur, malaikat Jibril langsung datang. Mat. Jangan ceraikan Hafsah. Sesungguhnya dia itu istrimu nanti di surga. Kasih bocoran begitu. Jadi nggak jadi dicerai. Kalau menurut saya ini hanya kuasi komunikasi saja. Tahu kuasi komunikasi? Lisannya seseorang yang terlampas ke telocor ocak tapi tidak sampai keluar dari hati. Paham?
Itu kuasi komunikasi namanya, bahasa ngocol gampangannya. Ya. Dan pernah Rasulullah lakukan terhadap Hafsah. Nah, Hafsah ini CS-nya Aisyah. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan tentang manajemen cemburu. Cemburu itu bahan bakarnya api amarah terhadap keinginan yang menggebu-gebu untuk menguasai sepenuhnya atau dikuasai sepenuhnya. Ya. Nah, itu harus dikendalikan. Baik dengan cara mukhlis maupun mukhlas. Di atas kehendak sendiri ataupun dipaksa. Ya, ini yang terjadi pada Zaujatul Rasul pada saat Rasulullah menikahi 2 sampai 3 istri. Sampai di sini jelas ya yang saya terangkan. Ya. Nah, kembali kepada Zainab dulu lah. Kita mengenal karakternya dulu masing-masing. Siapa Zainab? Zainab binti Huzaimah itu sahabiyah, ya, janda. Menurut riwayat tidak punya anak memang. Beliau pernah menikah 2 kali, diceraikan oleh suami pertama karena tidak punya anak, tidak bisa hamil. Kalau nggak salah suami pertamanya namanya Tufail. Kalau nggak salah benar berarti. Kemudian dinikahi oleh sahabat berikutnya, saya lupa namanya, Masya Allah. Penggantinya Tufail ini, itu nggak punya anak juga. Nah, kemudian sahabat suaminya ini syahid pada perang Badar. Ubaidah, ingat saya. Ubaidah Al-Kindiyah Al-Quraisy. Ya, itu sahabat jago perang. Yang jago perang itu jago pedang, jago naik kuda. Itu ada 3 yang terkenal. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Sayyidina Ali, dan Ubaidah ini. Suaminya Zainab binti Huzaimah. Ya. Nah, zaman perang zaman tahun itu lazim sebelum perang langsung beradu total pasukan itu masih ada perang tanding namanya. Tahu perang tanding ya? Satu lawan satu. Jadi ada 3 orang pasukan kafir Quraisy Mekah di Badar itu maju. Nantang Nabi untuk maju. Lantas Ali maju bersama Hamzah. Plus siapa barusan? Ubaidillah kalau nggak salah. Ubaidah, bukan Ubaidillah. Ubaidah. Mantan suaminya Zainab. Ya. Nah, perang tanding ini kalau Hamzah sama Ali itu tidak lama langsung pasukan perang tanding langsung dimenangkan. Ya. Jadi pasukan musuh yang perang tanding 1 lawan 1 ini langsung 2, kan skornya langsung 2-0. Nah, yang Ubaidah ini sama-sama saling melukai. Pasukan perang tanding 1 lawan 1 ini ya, yang Ubaidah sama 1 orang pasukan kafir Quraisy ini sama-sama saling melukai. Singkat cerita, setelah perang jadi, pasukan Islam menang. Ubaidah ini terluka dan lukanya cukup serius yang mengantarkan beliau syahid, meninggal, menjadi syuhada Badar. Ya. Kan ada selawat Badar itu ya. Itu Ubaidah termasuk dalamnya. Itu nomor awal-awal, nomor
nomor ranking atas yang pertama disebut itu suaminya Zainab. Nah, singkat cerita beliau kemudian menjanda dan apa ya, nisbah gitu hidupnya. Apa ya? Apa Maduranya ya? Melas, tidak punya yang. Kalau Umi Salama punya anak banyak, ada sibuknya ya. Nah ini menurut riwayat nggak punya anak, tapi sangat santun pada orang-orang. Sampai gelarnya beliau itu Ummul Mukminin, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi punya anak banyak, anak angkat maksudnya, anak asuh. Ya. Dan beliau sama sekali masuk ke dalam rumah tangga Nabi tidak menuntut macam-macam kepada Rasulullah terkait dengan segala sesuatu, baik hak maupun perasaan. Tidak sebagaimana Aisyah, Hafsah, Ummi Salamah dan seterusnya. Ya. Termasuk Zainab binti Jahsh. Jadi ada dua Zainab kan, sekali lagi. Ada Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini masih ada hubungan famili dengan Rasulullah. Mantu Nabi sebenarnya, dari anak angkatnya. Ya. Nah ini cerita tentang karakter istri-istri Rasul. Sekarang kembali ke bagaimana cara memanage rumah tangga secara baik. Kalau kita ingin rumah tangga itu harmonis, tahu harmonis? Harmonis tahu kan? Anak kita kalau nangis waktu masih kecil, cara yang paling jitu saya masih ingat waktu masih punya sepeda motor, Lia masih bayi. Kalau nangis dia nggak cepet bisa tidur, ngidupkan sepeda motor, dibonceng, diginikan apa namanya? Gendong. Naik sepeda motor paling dari sini ke situ, itu balik lagi sudah tidur anak. Itu namanya harmonis, dinamis. Artinya gerakan yang membuat anak itu lelap dalam tidur, ya damai, yang mengantarkan ke tempat tujuan. Seperti safinah atau kapal laut yang meninggalkan dermaga, dia itu kapal itu kan goyang ke kanan ke kiri ya. Tapi dia terus melaju menuju tempat tujuan. Itu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saya kira itu, karena saya nggak bisa melihat wajah masing-masing. Gelap yang ada. Lama sekali lampu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Sebelumnya mau nanya, apa itu buku di Bait Al-Rasul atau Bili-Bili Cinta karangan Dr. Nizar Habib? Iya. Terus mau nanya nih, Iya. Di bukunya Pak Quraisy Shihab itu Islam yang disalahpahami itu menyebutkan bahwa istri Nabi 12, sedangkan yang saya tahu itu 9. Jadi mohon arahannya. Iya. Iya. Kalau tentang ikhtilaf sebenarnya tidak perlu kita terlalu dalam ya. Saya mau cerita tentang angka sudah. Rasulullah sebenarnya dalam tanda kutip menikah yang lebih dari satu itu atas dasar keterpaksaannya, kalau boleh saya bilang dari sejarah yang saya baca. Alhamdulillah. Ada yang bilang 11.
jumlah total istri Rasulullah itu 11. Cuma yang mendekati mayoritas pendapat ulama itu yang hidup bersama Rasul itu ya, dari Saudah dan Aisyah sampai terakhir Maria Al-Qibtiyah itu 9. Ya. Nah, ini saya mau cerita. Ini tentang sebuah rumah tangga yang Rasulullah dipaksa untuk berpoligami halal itu. Ya. Banyak cerita di sana yang sebenarnya kalau kita ambil hikmah, oh ternyata apa ya? Sakinah itu tidak pernah tengkar. Ada tengkarnya juga. Bahkan ada cerai-cerainya juga. Bahkan ada cerai sebelum nikah. Pernah dengar nggak? Ini memang ikhtilaf sekali lagi. Ini hebatnya seorang Aisyah memang ngojokin tukang ngojok teman. Aisyah sama Hafsah. Alhamdulillah istri saya awal-awalnya seperti itu. Bikin kurus saya sampai sekarang. Ya. Ya. Jadi watak seorang istri yang pemarah, yang pencemburu berat, itu akan menguras energi suami habis-habisan. Sampai kurus tinggal tulang. Asli itu. Ya. Dan Rasulullah terkuras energinya gara-gara itu. Pernah nggak? Pernah dengar cerita nggak? Rasulullah itu pernah menikah dengan seorang perempuan namanya, saya lupa lagi namanya ini. Tapi nggak jadi gara-gara yuk jojo sama Aisyah sama Hafsah. Jadi sudah mau akad nikah ini ya. Sudah angka tukah itu ya. Sudah walinya siap, penghulunya siap, lagambangannya sudah, kepala kawak sumber jambi sudah didatangkan. Ya. Gara-gara begini, manten perempuan itu, saya lupa namanya, sekali lagi lupa. Direkam dalam sejarah, mumpung saya ingatnya tentang angkanya, tentang istri Rasulullah. Sekali lagi jangan pernah kita itu terbayang, enak Rasul istrinya banyak, macam-macam. Yang paling enak ini istri satu, yang sayang penuh sama kita, kayak istri saya tadi ini. Cari yang kayak gini nih, nggak ada duanya nih. Ya. Ya, saya ulangi cerita ini biar ngerti tahu betul bahwa rumah tangga Nabi itu bukan kayak apa menara gading yang indah banget, yang nggak ada tengkarnya, nggak ada cerainya. Bahkan ada cerai sebelum nikah, ini terjadi itu dalam sejarah. Entah benar entah tidak, tapi ada ahli sejarah yang meriwayatkan. Saya cerita ya. Ya, saya cerita boleh nggak? Boleh. Jadi si calon istri Nabi ini sudah siap akad nikah ini, Pak penghulunya, saksinya, walinya sudah, ya. Itu didatangi oleh si Hafsah sama siapa? Ya Allah. Aisyah. Ini paling banyak menguras energi Nabi, dua istri ini memang sering tandem dia itu. Ya, gara-gara memang abahnya sangat tandem juga sama Nabi. Abu Bakar sama Umar. Jadi anaknya juga tandem juga ya. Tahu tandem ya? Kong kali kong, ya. Jadi manten istri dua istri Nabi ini datang kepada si calon mempelai ini. Ya, king. Mian pon masuk ke dalam kamar manten, bilangnya gitu. Nanti kalau suamimu datang, ya, Mas Muhammad, ya, datang pintu rumah, kamu baca ta'awud ya, itu kesukaan Nabi. Ta'awud apa? Gimana? Ta'awud gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lugu-lugunya orang. Nah, si mempelai ini. Wah, ini sekali lagi ya. Tradisi orang soleh itu, kata Gus Baha, menikahi seorang wanita yang cantik. Alhamdulillah istri saya cantiknya orangnya. Ya. Nah, si Aisyah sama Hafsah itu melihat ini saingan maduku ini, kalau yang lain ini kelasnya grade-nya 8,5. Ini 9,5 mendekati 9,9. Nyari sempurna kayak bidadari turun ke surga, turun ke sungai. Iya, cantiknya luar biasa. Sehingga cari cara sekiranya gagal. Ini terjadi loh. Jadi betul namanya
ini tradisi ya. Jangan cari wanita yang super cantik kayak model begini nih. Karena apa, biasanya itu dia bodoh. Kecerdasannya sangat, IQ-nya rendah, dan biasanya sudah kawin sisa-sisa kita itu. Jadi laki-laki keberapa gitu, karena wanita cantik kan banyak yang suka ya. Mulai kecil dikejar sudah dia, kelihatan kan cantiknya sudah kan dari kecil. Nah, singkat cerita, mau kalau nggak salah sudah akad nikah tapi belum dikumpul kan. Kalau sudah angka tukah qabil tu nikah belum dikumpul, dia hukumnya tidak ada masa iddah. Nggak perlu, kalau belum bayar mahar itu, maharnya bisa mahar misil. Tahu ya tentang fikih munakahat. Cuma saya ingin cerita tentang betapa hebatnya manajemen cemburunya Rasulullah ini. Cara mengelola Rasulullah cemburu istrinya yang super hebat dari Aisyah CS. Ya. Dia nggak kerja sendiri, cari rekanan. Ya, cari rekanan. Yang paling mau diajak rekanan Jongjo itu ya Siti Hafsah binti Umar. Dan ternyata betul. Begitu Rasulullah mau masuk kamar pengantin, Assalamualaikum, dia baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaget Nabi. Ya Allah, engkau berlindung dari siapa? Dari suamimu ini. Ya engkau selamat. Enggak apa-apa. Ya. Dikembalikan ke orang tuanya. Jadi wanita itu langsung dikembalikan. Iya, kamu selamat. Kamu kalau emang nggak mau sama aku, sama Mas Muhammad ya kira-kira ya, tak kembalikan utuh. Nggak aku sentuh. Jadi oleh Nabi tidak disentuh, langsung dikembalikan ke orang tuanya. Nyata itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Dibully. Ya. Akhirnya singkat cerita, dia belum paham betul, dikembalikan betul kepada abahnya, bapaknya, mertua Nabi dari ini, saya lupa sekali namanya. Itu datang minta maaf kepada Rasulullah. Dibuka itu akhirnya perkara itu, gelar perkara. Ya Rasul, ini menurut hadis riwayat Aisyah dan Hafsah, katanya engkau itu senang kalau istrimu itu membaca ta'awud ketika engkau datang. Nabi senyum, iya aku paham, tapi tak kembalikan saja baik-baik, biar nggak jadi bumerang lah nanti, biar istriku juga nggak jadi perang dunia ketiga, kan jadi 3 itu kan. Ya. Dan gara-gara memperturutkan hawa nafsu kecemburuannya yang perhatikan perempuan. Cemburu itu kayak kayu bakar. Jadi bagaimana kayu bakar yang sedang terbakar kayak di dapur itu. Bagaimana cara mengelola cemburu dengan baik? Kalau mau bikin arang, siram. Ya. Kalau mau masak nasi, ya jangan disiram, mati malah airnya. Ya. Karena memang cemburu itu tanda cinta. Ya. Kelola itu. Jadi apinya taruh di atasnya itu kebluk, kan masak itu airnya, cepat matangnya. Karena apinya rabek ya. Besar. Ya. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Cara mengelola manajemen cemburu dengan baik betul, sempurna betul. Tapi bukan tanpa cerita. Ceritanya kayak gini nih. Jadi ada cerita banting-banting piring pula, ada cerita banting-banting meja kawinan lah gampangannya. Kan ini kira-kira banting-banting kayak sinetron itu ya. Mempelainya ganti itu kan rame itu, penghulunya mau balik kanan gara-gara mempelainya tidak mau lari itu. Kan ada itu barusan di kisah nyata itu di daerah mana itu. Karena mempelainya
mempelai perempuannya nggak mau, setelah akad nikah atau sebelumnya ngilang. Jadi nikahnya sama siapa tuh, nggak ada calon. Ya. Bagaimana cara mengelola konflik rumah tangga dengan baik? Ada pertanyaan? Sebaiknya membuka pertanyaan saja sudah. Kalau nggak ada saya tutup. Tiap malam saya perkenalkan dengan salah satu demi satu saja. Nambah satu ya, sampai 9. Kemudian saya ulangi lagi biar lebih jelas ya. Dan karakter per orang, dan bagaimana cara Nabi menghadapi, dan bagaimana kita itu mengkategorikan istri kita, suami kita, dan bagaimana kita bersikap yang terbaik menghadapinya. Ini ilmu yang paling panjang di ilmu epistemologi dalam kajian kuliah itu yang paling berat. Betul yang ditanyakan. Ini sudah terjemahan. Salah satu yang kalau kita baca secara detail ya, dan menghayati, tahu-tahu nangis itu mata. Ya Allah ya Rasulullah, betapa cintamu pada umat itu sesempurna tidak sesempurna umat mencintai Nabi ya. Makanya sekali Aisyah tanpa sama sekali merendahkan ya, beliau sempurna menguasai fisik Nabi, jasad Nabi ya. Tapi ketika alul kisah, innallah di surat Al-Ahzab itu ya, itu ketika menggunakan kisah Nabi itu, yang diambil itu hanya keluarga inti beliau yang betul-betul solid. Siapa? Anak kandung Fatimah, menantu Ali, dan 2 cucunya Hasan Husain, 4 itu. Padahal Aisyah ada di sampingnya sambil mengucap, engkau orang yang soleh, engkau orang yang soleh, tapi tidak masuk dalam kategori ahlul bait. Ahlul bait yang paling inti, ahlul bait yang paling inti Rasulullah itu tersisa hanya 4. Siapa? Fatimah dan suami, Hasan dan Husain saja. Dari Hasan dan Husain ini keturunan Rasulullah terus bersambung ila yaumil qiyamah sampai sekarang. Paham ini ya? Ada pertanyaan? Berarti itu dari keturunan Siti Khadijah yang termasuk ahlul bait. Iya, pasti murni dari Khadijah. Dari Khadijah lahir Fatimah, dari Fatimah lahir Hasan Husain. Dari Hasan Husain inilah yang melahirkan keturunan Rasulullah hingga sekarang sampai akhir zaman. Sebenarnya putri Nabi banyak, tapi yang putra Nabi, cucu Nabi banyak, tapi yang banyak melahirkan keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang terdeteksi sekarang kan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Sementara dari istri yang lain Ustaz, termasuk Sayyidah Aisyah, kan juga punya putra. Nggak ada. punya. Tidak ada. Dari 11 istri Nabi itu tidak ada satupun yang punya putra keturunan, kecuali satu saja selain Khadijah, yaitu Mariatul Qibtiyah. Itu pun laki ya, lahir laki, namanya Ibrahim bin Muhammad. Itu waktu masih kecil beliau meninggal, jadi praktis tidak punya keturunan. Yang punya keturunan kan Sayyidina Hasan Husain. Hasan sampai berkeluarga, kemudian beliau meninggal. Sayyidina Husain sampai berkeluarga, sampai akhirnya beliau wafat di Karbala itu. Jadi yang melahirkan keturunan yang nyambung terus sampai dengan sekarang dari Sayyidina Hasan Husain. Termasuk menurut riwayat Bani Sa'diyan ini Bani Hasan kalau tidak salah silsilahnya itu. Saya didatangi seorang habaib ya, Bani Muhammad ini menyambung masih dari Bani Sa'diyan kata. Iya, ya kita semua keturunan Nabi lah, Nabi Adam. Ya. Menyambung dari Pak Ustaz.
Daud dari penerjemah buku itu sendiri, memang ketika menulis itu Ustaz, beliau memang menitikan air mata, bahkan beliau berkata keyboardnya basah. Keyboardnya basah. Iya, dari saking harunya cerita itu Ustaz. Iya. Terus yang pertanyaannya Ustaz, mengapa Nabi Muhammad itu tidak memiliki putra? Alasannya nih Ustaz. Kenapa? Kan putranya ada sebenarnya, cuma tidak sampai balik gitu Ustaz. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah gitu, Ustaz. Kenapa itu Ustaz? Ini kalau kenapanya takdir ini, kalau bicara takdir nggak bisa pakai kenapa. Cuma kalau dilogikakan begini, Allah sang maha cinta, Allah sang maha cemburu. Allah nggak mau kekasihnya ada yang menandingi cintanya terhadap dibandingkan cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka belum lahir pun Allah angkat abah Nabi kita, ya, Sayyid Abdullah, ya. Kemudian ketika membuncah cinta uminya Aminah, Allah angkat, ya. Dan ketika Rasulullah cinta kepada putranya Abul Qasim, Rasulullah kan gelarnya putra pertama Qasim, kunyah Rasulullah itu panggilan Rasulullah Abu Qasim, Allah angkat. Terakhir kali punya anak lagi dari Maria Al-Qibtiyah, laki lagi, Ibrahim bin Muhammad, Allah angkat waktu masih kecil. Ini ada hadisnya, ya. Allah maha pencemburu. Dan dosa yang paling tidak bisa diampuni adalah menduakan. Maka jangan macam-macam kita menduakan istri kita. Malaten. Balik lagi ke bab sejarah rumah tangga saja sudah. Paham ya? Jadi kenapa? Soalnya alasan yang paling saya tahu itu Ustaz, karena Allah itu tidak mau ada nabi setelah Nabi Muhammad. Iya betul. Bayangkan kalau seandainya Qasim sampai dewasa, sampai berkeluarga, betapapun tidak ada, meskipun sampai nggak ada SK, nggak ada malaikat turun, sampai Qasim betul-betul menyatakan diri, iya saya, misalkan ini kita berandai-andai yang tidak mungkin terjadi, ya. Qasim bin Muhammad bin Abdullah ini bilang, saya adalah umat Muhammad, putra dari Rasulullah. Misalkan ini, ya. Ya. Tapi bayangkan betapa orang itu akan sangat mengagung-agungkan putranya ini. Dan ini tidak mau terjadi. Makanya Allah cabut. Ini hikmah ilahiyahnya. Jadi tidak ada satupun putra Rasulullah yang hidup sampai dewasa. Putrinya pun powernya sangat kuat. Karena laki dan perempuan itu, kalau laki itu kan satu, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau perempuan itu dua. Maksudnya dua itu dua perempuan. Saya punya santri dua, itu sama saya ngopeni santri satu laki. Paham? Sepikul segendong dalam ilmu mawaris, dalam ilmu warisan. Jadi saya punya anak 3, 1 laki, 2 perempuan. Sawahnya misalkan itu jatahnya lebih banyak pada laki-laki, sepikul segendong, 2:1. Ya. Dalam ilmu mawaris kayak gitu. Nah, sehingga itu hikmah ilahiyahnya. Jadi tidak boleh ada manusia yang bisa menandingi, ya, Rasulullah SAW. Hatta putranya beliau sendiri. Jadi dicabut dari diangkat langsung. Putranya, abahnya semua. Putrinya pun, putri Rasulullah, tidak ada satupun yang hidup ketika Rasulullah menjelang wafat kecuali hanya satu saja. Jadi meninggal semua. Ini manusia paling berat ujian kan Rasulullah. Istri Nabi yang tadi saya cerita, Zainab binti Huzaimah, ini meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah sendiri yang menurunkan. Ini ya, kalau orang sudah, nah saya terenyuh ketika istri saya nyuruh saya nikah lagi, mumpung ada orangnya.
Ya. Saya berdoa panjang umur, soalnya itu bahaya soalnya. Saya bilang, saya sampaikan terus terang. Ya. Bahayanya apa? Minta kortingan umur kepada malaikat maut. Misalkan malaikat maut kan mau mengeskakan kematian kan nggak bisa. Dia hanya sebagai eksekutor. Paham maksud saya? Nah, orang yang sudah sangat nanggemah ke takdir itu akan merelakan suaminya berbuat apa saja sepanjang meraih keikhlasan Allah, meraih ridha Allah dan Rasulullah. Sampai suruh nikah lagi. Kelasnya berat ini. Suaminya harus lebih kelas berat lagi. Kenapa? Kalau kepalanya besar, kan ada orang kepalanya besar ya, besar kepala maksudnya. Suruh nikah lagi, saya besok langsung ngampras saya nyari. Maka kiamat yang datang. Asli kiamat yang datang. Kiamat sugro maksudnya tidak lagi timbul kesakinahan, tidak lagi timbul kebahagiaan, tidak lagi timbul keromantisan. Yang dicari apa sudah? Ayo, saya nanya, bagi yang sudah nikah lebih dari 5 tahun jawab. Yang dicari itu apa sudah? Kebahagiaan 5-10 menit itu. Kelenger. Tentang ini Rasulullah, sekali lagi, mumpung ingat saya, kadang saya bicaranya lompat-lompat ya, karena memang kalau kadang ingat ya saya sampaikan, kalau nggak ingat ngeblank sudah kosong. Rasulullah pernah dibuat cemburu berat, tapi juga berikhtiar. Rasulullah kan sudah berusia antara 56, 57, 58, 59, 60, 61, menikah dengan Siti Aisyah yang usianya masih belasan tahun. Siti Aisyah itu sampai marah kepada suaminya ketika menikah lagi. Padahal Nabi itu menikah atas ada motif militer kan, perang. Daripada ini jadi tawanan perang semua, Huzaimah itu misalkan tak nikahi saja, jadi merdeka semua. Kan motif militer itu sebenarnya. Ada motif ada beda kawin agama. Nabi pernah menikahi seorang istri yang Yahudi, Sofia misalkan. Ada motif, pokoknya ada motif menghilangkan kultur nikah anak angkat sama anak kandung itu disetarakan. Paham ini ya? Yang Zainab binti Jahsan ini masih hubungan famili sama Rasulullah, dinikahkan sama anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah. Mereka cerai. Allah perintahkan langsung nikahi mantumu itu. Kan mantu ya. Saya punya anak angkat saya nikahkan dengan istrinya. Cerai, datang SK, nikahi anakmu, anak mantumu. Kan berat bagi saya. Tapi karena perintah dilaksanakan. Ini Rasulullah sebagai peraga sempurna, alat peraga sempurna Allah, menjadi contoh sempurna uswatun hasanah yang harus menjalankan ini. Tapi apa yang di mata Aisyah itu fisik saja. Ini jangan melihat suaminya dari fisik saja, capek dia. Para calon istri. Kalau hanya melihat suaminya pengennya dimakan sendiri saja, dikuasai sendiri, hanya nggak boleh nikah lagi, tapi nggak dilayani secara sempurna, itu makan hati, makan hati suaminya juga, ya. Bikin sengsara sendirilah kata kuncinya. Aisyah pernah menyiksa Rasulullah dengan perkataan begini. Rekam nih, ya rekam. Demi Allah hanya ingin membesarkan nafsumu. Bahasanya kasar ya, paham ya? Dengan memperbanyak istri. Sampai begitu. Itu ada rekaman sejarah. Itu bahasa Arabnya saya lupa ya, cuma bahasa Indonesianya gitu kira-kira. Saya menyangka Allah itu memaksamu untuk membesarkan nafsumu dengan memperbanyak istri. Itu kira-kira kalau model laki-lakinya kayak kita, diapakan istri kita? Tak betul tibal bendonan. Tentu. Ya. Tapi Nabi tidak. Ketika Nabi itu diserang secara fisik atau secara pribadi, Nabi senyum. Baru kalau yang diserang itu sesuatu yang tidak pantas dari sisi agama, dari sisi suatu hasanah, Nabi marah. Kalau sudah marahnya Nabi, itu nggak ada satupun manusia yang bisa
bisa meredam. Masyhur, saya pernah cerita tadi malam, Nabi pernah marah terhadap seluruh istrinya, diembargo 1 bulan nggak dikumpuli, ya, bisa ranjang. Nabi itu punya tempat khusus namanya masyrobah, tempat sholat. Di situ pun nggak ada satupun istri siapapun yang boleh masuk kecuali atas izin Rasulullah. Pengimaman gitu, tempat sholat Nabi khusus. Beliau diem di situ, nggak kemana-mana 1 bulan penuh, 1 bulan penuh, dalam rangka mendidik istrinya. Karena istrinya itu berkomplot satu grup yang 9 orang. Ya kira-kira pemimpinnya ya lagi-lagi beliau radhiyallahu anhun ya. Tetap Allah pasti ridho kepada mereka. Cuma ini rangkaian sejarah yang harus dibacakan, hikmah ilahiyahnya ya. Apa hikmahnya? Seorang wanita jangan pernah menuntut berlebih kepada suami. Ancamannya ancaman balik. Iya. Sudah cukup jelas ya. Saya mau menjawab pertanyaannya ini sebenarnya. Saya punya 2 buku sirah ya, punya buku sejarah. Yang satu belum ketemu, asli belum ketemu, pengen saya baca lagi karena baca buku itu kecil, separuhnya ini. Terjemah juga, aslinya bahasa Arab ya. Cuma karena saya bukan orang Arab, orang Indonesia, saya lebih bisa menikmati bahasa Indonesia daripada bahasa Arab. Ya bisa sih saya baca bahasa Arab itu aslinya, bisa paham lah. Tapi bisa meneteskan air mata, kerutus itu ketika membaca bahasa, diksinya itu bagus sekali. Ini bilik cinta Muhammad ini, pilihan kata-kata yang dibuat itu ya, yang membuat air mata nangis. Betapa beratnya Rasulullah dan betapa sempurnanya Rasulullah memberi contoh kepada kita umatnya. Jadi enak kita itu sebagai umat itu, tinggal niru, ngeplek Rasulullah, ngeblat. Kalau istri kita model begini, kita cari istri Rasulullah yang modelnya begini, cocok ini sama ini tandem. Jadi ini niru ini. Kalau pencemburu ya niru Aisyah, kalau pemarah niru Hafsah. Tapi kelebihannya yang kita tiru juga. Apa Hafsah itu kelebihannya? Beliau ahli puasa, ahli ibadah, sholat malam. Beliau ahli ngaji Quran, ahli riyadhah, ahli muter tasbih. Ya. Meskipun ahli marah juga ya. Ya, suka marah. Ya. Tapi beliau itu digambarkan oleh malaikat Jibril ketika melanglang apa Madura ini? Alanglang. Melang, apa bahasa Indonesianya melang? Menghalangi. Ketika malaikat Jibril menghalang-halangi Nabi untuk menceraikan Hafsah, karena itu sesungguhnya adalah istrimu juga di sorga, dan sesungguhnya dia itu ahli puasa, ahli ibadah, ahli sholat tahajud. Disebut oleh malaikat Jibril kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan Hafsah. Jadi betapapun istri kita itu pemarah, pencemburu berat, penuntut, suka nuntut apa ya, dan segala macam, kita lihat kelebihannya. Kita nikah dia itu dulunya pasti ada motivasi yang tidak lepas dari 4 itu ya, karena hartanya. Dengan menikah kita bisa menjadi kaya ya, dengan keturunannya. Dengan menikah kita bisa jadi punya mertua. Nggak bakalan kita punya mertua kalau kita nggak punya istri. Mana ada ceritanya ya. Karena cantiknya Bu Amel kan cantiknya luar biasa. Mata enggak. Luar biasa. Dan karena agamanya, perhatikan, karena agamanya, karakter dasar yang sering saya sampaikan ini bahasa biner 000 satunya taruh di depan. Fadfar bidzatiddin, maka kita akan mendapatkan angka 1000. Bukan 10.000. Nolnya kan oh ya 3 ya. Ada 4. Kita mendapatkan skor 1000. Sebab kalau tidak, kalau tetap terbalik,
kita nilai hanya faktor-faktor duniawinya saja, ya kosong apa gunanya angka kosong di depan angka 1. Ya, kayak gitu kira-kira. Baik, kita tutup dengan ada lagi, cukup ya, jangan berlama-lama. Ya, kalau ada yang terputus, ya silakan pantau di media, ya, Mbak YouTube. Saya juga mantau juga, kenapa kadang ada keselio lidah saya. Maunya ngomong A, ternyata di lisan, loh kok saya ngomong B ya. Contoh kapan hari itu saya bilang Bani Najjar salah satu dari orang Quraisy. Orang Yahudi Madinah. Saya ralat itu bukan. Bani Najjar itu kakek neneknya Nabi, keturunannya yang ada di Madinah. Yang orang Yahudi itu di Madinah ada 3. Bani Nadir, Bani Quraidah, sama satu lagi siapa? Ya sudahlah, kalau nggak tahu sejarah. Nggak, maksud saya gitu, kadang saya ngomong maksud saya Khadijah tapi saya bilang Aisyah, harap maklum kadang keselio lidah ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari ya. Masih rekam video atau anu? Penuh sudah. Live streaming. Enggak. Video tuh direkam, tapi penuh akam. Meskipun penuh jalan mana? Dia itu penuhnya virtual. Nah gini, mengerti begini. Ini harus di stop, kalau enggak ini